Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa dalam program Market Review bersama saya, Prasetyo Wibowo, yang akan membahas isu-isu penggerak ekonomi di Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas sejauh mana persiapan dari Kementerian Perhubungan dalam menghadapi musim mudik dan balik lebaran tahun 2023. Langsung saja kita mulai. Market Review selengkapnya. Ya pemirsa, tragedi mengenaskan Brexit atau Brebes Exit menjadi momen mudik terburuk di Indonesia. Pemerintah pun melakukan evaluasi besar-besaran agar tragedi tersebut tidak terjadi lagi pada musim mudik lebaran tahun ini. Tragedi mengenaskan Brexit atau Brebes Exit menjadi momen mudik terburuk di Indonesia. Pemerintah pun melakukan evaluasi besar-besaran supaya tragedi tersebut tidak terjadi lagi pada mudik termasuk tahun-tahun ini. Dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB pada 2016 silam, ada sebanyak 17 orang meninggal dunia akibat kemacetan parah dalam kejadian Brexit. Kondisi meninggal tersebut diakibatkan mengalami stres dan kelelahan serta kecelakaan lalu lintas yang tak bisa terurai di badan jalan. Diketahui bahwa awalnya Brexit dibangun dengan harapan jalan tol Trans Jawa agar bisa mengurai dan meminimalisir kemacetan pada mudik lebaran. Setelah kejadian ini pada 2023 pun pemerintah turut mempersiapkan segala hal dalam momen mudik lebaran. Alasannya karena mudik lebaran tahun ini diprediksi 123 juta masyarakat akan pulang ke kampung halaman. Lonjakan besar itu terjadi usai kebijakan PPKM pasca pandemi COVID-19 dicabut. Juru bicara Kemenhub Adita Irawati mengakui bahwa saat ini koordinasi yang dijalankan sejumlah pihak memang tak berjalan baik. Adita pun menekankan jika pada momen lebaran usai kejadian itu termasuk tahun ini, koordinasi dan komunikasi menjadi hal penting yang dilakukan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, cegah tragedi Brexit terulang kembali pada musim mudik lebaran tahun ini, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Adita Irawati, juru bicara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Ya, halo, selamat pagi Ibu Adita. Selamat pagi Mas Prasetyo, salam sehat. Salam sehat juga Ibu, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Langsung saja diinfokan kepada pemirsa IDX Channel ini, Ibu Adita, persiapan dari Kemenhub untuk menyambut musim mudik lebaran tahun ini. Persiapan kami bisa dikatakan sudah sangat siap ya. Oke. Karena ini juga sudah tidak ada waktu lagi ya, ini tanggal 17 dan kita memang akan segera masuk ke masa puncak mudik lebaran. Sehingga mau tidak mau kita harus siap dan seluruh unsur termasuk juga kementerian-kementerian lain, PUPR, kemudian juga dari unsur pemerintah daerah maupun juga Kepolisian Republik Indonesia juga sudah menyatakan siap untuk bisa melayani masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik dan juga perjalanan yang lain ya selama di masa angkutan lebaran mudik tahun ini. Baik, prediksi 123 juta orang yang akan melakukan perjalanan pada mudik tahun ini. Bagaimana ini persiapan rekayasa lalu lintas, kemudian apa saja yang perlu dicermati dari moda-moda transportasi yang digunakan, darat, laut, dan udara, Ibu Adita? Ya, dari 123 juta yang diprediksi dari hasil survei ya, diprediksi melakukan perjalanan, ini 75% akan menggunakan angkutan jalan atau transportasi darat. Dan yang tentunya akan digunakan adalah jalan tol dan juga jalan arteri. Nah, kita zoom in lagi, kalau dari 123 juta ini, 62% akan bergerak di dalam Pulau Jawa. Sehingga bisa dipastikan Trans Jawa, tol Trans Jawa ini akan menjadi favorit ya. Di samping tentunya juga alternatif jalan tol yang lain, termasuk jalan tol di pantai selatan. Nah, kita semua sudah mempersiapkan, sudah melihat langsung ke lapangan, tentu bersama Kementerian PUPR juga dengan pihak kepolisian, memastikan yang pertama tentu kapasitas jalannya dulu yang tersedia seperti apa. Yang jelas di Trans Jawa mulai di Jakarta menuju Cikampek ini sudah ditambah lajur ya, sehingga kapasitas jalannya bisa kita tambah meskipun tetap tidak akan bisa mengatasi jutaan kendaraan yang akan lewat. Nah, oleh karenanya tadi Mas Prasetyo sudah menyinggung memang perlu dilakukan rekayasa lalu lintas. Dan rekayasa yang kami lakukan akan dimulai besok, Mas, tanggal 18 April. Pukul 2 siang itu akan diberlakukan rekayasa lalu lintas. Jadwalnya sudah kami sosialisasikan ke masyarakat,
Tetapi khusus untuk besok itu mohon perhatian masyarakat, Ya. akan diberlakukan rekayasa mulai kilometer 47 itu berupa kontraflow dan selanjutnya nanti ada one way, juga ganjil genap. Jadi sebaiknya mulai hari ini bersiap. Sementara untuk yang akan melakukan penyeberangan menuju Sumatera, tidak ada rekayasa lalu lintas, tetapi akan banyak diberlakukan nantinya beberapa sistem penundaan jika terjadi kepadatan dan pemeriksaan tiket-tiket yang sudah dipegang. Karena kita tidak akan ada lagi penjualan tiket secara offline atau secara on the spot di pelabuhan. Semua harus sudah beli sehingga mengurangi kepadatan baik itu di Pelabuhan Merak maupun di Pelabuhan Ciwandan. Baik. Sementara kalau transportasi umum yang lain, Mas, yang udara, laut, kereta api, relatif terkendali. Relatif terkendali meskipun lonjakannya sudah cukup tinggi, kami mensinyalir ada 35% kenaikan dari tahun lalu, yang ini berarti memang kepadatannya lebih daripada tahun sebelumnya. Tapi semuanya bisa terkendali dengan baik. Baik, berarti memang fokus nampaknya transportasi darat begitu dan di Trans Jawa kalau Anda katakan tadi sekitar 75% darat kemudian 62%-nya di wilayah Jawa begitu. Berarti ini memang akan menjadi fokus utama. Nah, sejauh ini review dari persiapan infrastruktur prasarana, sarana dan lain-lain begitu untuk mendukung kelancaran lah mudik lebaran tahun ini sudah 100% kah atau bagaimana? Ya, kalau dibilang 100% memang tentu ada jalan-jalan yang saat ini memang masih dalam perbaikan, tapi kita hentikan Oke. sejak tanggal 12 April, sehingga tidak ada lagi pembangunan, perbaikan, atau konstruksi jalan yang itu dikhawatirkan bisa menghambat kelancaran arus lalu lintas. Sehingga sudah diberhentikan sejak 12 April. Oke. Penambahan satu lajur di ruas Jakarta Cikampek ya, Jakarta menuju Cikampek dimulai di kilometer 47 juga sudah selesai, sehingga sekarang ada 4 lajur yang bisa dimanfaatkan masyarakat, baik yang menuju ke barat maupun menuju ke timur. Ya, kemudian juga ada 12 tol yang difungsionalkan, tidak hanya di Jawa tapi juga ada di Sumatera, yang sudah diumumkan juga oleh Kementerian PUPR yang itu bisa digunakan dan sebagian itu masih bebas biaya. Sehingga ini yang kami siapkan khusus untuk menghadapi mudik. Ya. Ditambah juga ada manajemen-manajemen lain seperti manajemen rest area. Ya, yang itu juga harus dievaluasi dari tahun lalu dan tahun ini kita sudah melakukan beberapa perbaikan sehingga nanti rest area diharapkan tidak lagi menjadi penyebab kemacetan. Ya, kalaupun ada bisa kita kurangi signifikan. Begitu, Mas. Baik, itu dia beberapa persiapan sudah dilakukan. Lantas puncak arus mudik lebaran tahun ini kapan Ibu? Tahan dulu jawabannya Bu Adita, kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Adita Irawati, juru bicara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Baik, Ibu Adita, kita akan lanjutkan kembali. Nah, bicara mengenai puncak arus mudik lebaran pada tahun ini, apakah nanti pada saat awal cuti bersama dimulai atau sudah terjadi, Bu? Silakan. Kalau bicara puncak mudik, kita prediksi ini masih akan berlangsung dalam 2 hari ke depan. Oke. Atau bertepatan dengan cuti bersama, dimulainya cuti bersama ya. Ini sesuai juga dengan hasil survei kami, memang umumnya masyarakat ingin pergi itu bertepatan dengan cuti lebaran. Oke. Cuti bersama ya. Dan juga ada satu hal lagi nih yang menarik. Umumnya mereka akan mudik kalau sudah terima THR ini, Mas. Baik. Ya, terima Oke. THR, khususnya kalau kita bicara pemudik yang berasal dari pekerja di pabrik ya. Ya. Tahun lalu juga demikian, begitu mereka pegang THR langsung mereka berangkat dan biasanya itu juga bertepatan dengan cuti lebaran. Jadi kita masih melihat puncaknya 2 hari lagi, meskipun tren kenaikan tuh sebenarnya sudah dimulai sejak H-7. Jadi data kami di hari Sabtu kemarin itu juga sudah mulai kelihatan ada peningkatan khususnya di transportasi umum. Sementara kalau kendaraan pribadi masih relatif landai ya, angkanya belum kelihatan naik. Kami prediksi memang nanti lusa ya tanggal 19 itu akan mulai berjalan untuk kendaraan pribadi, sementara transportasi umum relatif akan lebih terbagi karena sudah mulai bergerak sejak minggu lalu. Oke, berarti memang 19 April ini juga yang perlu diwaspadai dengan lonjakan dari pengguna jalan, khususnya kalau kita lihat angkutan pribadi di jalan tol dan juga jalan nasional ini Ibu Adita. Nah, wilayah-wilayah mana saja yang sudah dipetakan ini akan mungkin terjadi bottleneck di sana? Ya, bottleneck ini biasanya kalau memang ada lajur tol yang dari besar menuju ke kecil. Oke. Jadi contoh misalnya dari kalau kita bicara Trans Jawa ya, dari Jakarta Cikampek kilometer 47 ke kilometer 72. Baik. Ini ketemu nanti
Di Cipali, umumnya karena dari 4, lajurnya 4, kemudian menjadi 2. Nah, ini dikhawatirkan terjadi bottleneck. Jadi memang petugas lapangan akan diturunkan lebih banyak di titik-titik itu. Ada posko juga untuk pengendalian dan monitoring. Jadi kita sudah mengidentifikasi, termasuk juga adanya tol alternatif ya, yang Oke. fungsional itu di Cisumdawu dari Cilenyi ke Sumedang menuju Dawuan. Biasanya orang dari Bandung mau ke Cirebon lewat tol ini. Ini juga dikhawatirkan ada bottleneck ketika masuk ke Cipali. Nah, biasanya seperti itu Mas, trennya kalau dari ruas yang banyak menjadi kecil ada bottleneck. Ruas simpangan dari beberapa alternatif menuju ke tol utama itu juga akan terjadi bottleneck. Nah, ini sudah diidentifikasi oleh petugas di lapangan, khususnya oleh pihak kepolisian. Ya tadi, strateginya adalah selalu ada diturunkan petugas yang lebih banyak dan didirikan posko. Sehingga jika terjadi padatan bisa langsung ditangani ya, dan diharapkan kemudian bisa terkurai. Oke, Ibu Adita, tragedi Brebes Exit atau Brexit ini memang menjadi salah satu trauma yang cukup mendalam ya dirasakan masyarakat terutama para pemudik dan bagaimana hal ini agar tidak terulang kembali. Apakah memang benar-benar kita sudah bisa melakukan rekayasa yang sudah cukup optimal begitu? Mengingat ini akan ada 120 juta, kemudian 62% tadi lebih banyak menggunakan Trans Jawa begitu. Ya. Baik, kalau kita mencoba mengevaluasi kejadian Brexit Ya. di 2016 lalu, memang sebenarnya masalah utamanya adalah tidak adanya koordinasi yang baik. Itu sudah menjadi catatan besar kami ya. Oke. Pada saat itu harus diakui para instansi dan stakeholders yang terlibat ini bisa dikatakan berjalan sendiri-sendiri. Jadi kuncinya memang koordinasi dan kolaborasi. Nah, sejak kejadian ini kami terus berbenah ya. Pasti berbenah dan juga atas arahan Pak Presiden, semua kementerian harus jalan satu arah, satu komando, tidak lagi sendiri-sendiri. Nah, untuk itu sejak khususnya tahun lalu ya, karena ketika pandemik kita juga tidak dibolehkan mudik. Betul. Tahun lalu sudah boleh, itu kami sudah belajar betul dari pengalaman ini. Sehingga koordinasi dan kolaborasi itu dilakukan jauh-jauh hari sebelum puncak mudik. Bahkan bisa dibilang 2-3 bulan itu menjadi persiapan kami dan dimulai dengan koordinasi. Setiap minggu kami lakukan rakor secara virtual ya, itu dengan seluruh stakeholders terkait. Dan mulai tanggal 14 April kemarin, di Kementerian Perhubungan ada comment center yang ini menghubungkan Kementerian Perhubungan dengan semua stakeholders di darat, laut, udara, dan angkutan jalan, termasuk dengan instansi-instansi lain. Jadi memang kuncinya sebenarnya adalah koordinasi. Sementara ketika bicara rekayasa lalu lintas, itu adalah sesuatu yang ada di hilir. Di hulunya adalah tadi, harus satu kata, satu visi, satu misi ya, baru kemudian nanti di hilir adalah pengaturan-pengaturan perjalanan. Itu yang kami jadikan lesson learn, Mas Prasetyo, dan ya alhamdulillah sejak tahun lalu sudah kelihatan sangat baik dan sangat kolaboratif. Mudah-mudahan tahun ini juga demikian dan bisa lebih lancar. Gitu ya. Oke, jalur-jalur alternatif apakah sudah disiapkan? Mengingat kita kan juga menggunakan jalur nasional, kemudian jalur-jalur arteri begitu yang digunakan di setiap daerah yang dilalui para pemudik. Dan bagaimana beberapa waktu lalu kan juga ada yang stuck di satu titik, di satu tempat, di satu kota begitu yang terjadi, Bu Adita. Baik, ya di jalur arteri ini juga menjadi perhatian karena tadi ada rekayasa lalu lintas ya. Ketika one way atau kontraflow atau bahkan ganjil genap, maka orang akan mencari alternatifnya tentu di luar jalan tol. Nah, jalan arteri ini memang menjadi perhatian khusus dari kami, khususnya di Jawa Barat dan di Jawa Tengah. Karena tadi begitu kita lihat hasil survei itu ternyata tujuan terbesar ini ke Jawa Tengah, Mas Prasetyo. Baik. Jawa Tengah, baru kemudian disusul Jawa Timur dan Jawa Barat. Sehingga kami melihat memang sangat krusial ini adalah rute dari Jabodetabek menuju ke Jawa Tengah. Setelah itu relatif akan tersebar ya, terpecah ke berbagai tujuan. Nah, maka yang dikhawatirkan terjadi kepadatan di jalur alternatif arteri itu memang ada di Jawa Tengah dan sebagian Jawa Barat. Kami sudah berkoordinasi dengan kepala daerah setempat dan mereka umumnya juga sangat concern ya terhadap perbaikan-perbaikan jalan dan juga pelebaran-pelebaran jalan. Kami sudah meminta dan dari Korlantas Polri juga sudah melakukan komando kepada seluruh Kapolda bahwa perlu juga dilakukan rekayasa di jalan arteri. Disesuaikan dengan kondisi lokasi masing-masing ya. Seperti one way, kontraflow atau buka tutup jalan sangat mungkin dilakukan juga
memang ini akan sangat tergantung dari situasi. Maka kami berikan diskresi kepada Kapolda dan juga itu merupakan kewenangan dari Polda untuk melakukan pengaturan. Nah, ini sosialisasinya juga kami minta dilakukan secara terus-menerus oleh pihak pemerintah daerah Oke. maupun oleh kepolisian daerah agar masyarakat juga mengetahui. Petunjuk jalan itu juga harus jelas. Hmm, Jadi kalau yang mau lewat alternatif kan biasanya punya jalur sendiri. Nah, betul. ini Iya. harus jelas petunjuk-petunjuk di jalan, membantu masyarakat. Oke, itu berarti memang sudah ada fokus utama dari kendaraan roda 4 ke atas lah, bisa dikatakan angkutan umum maupun pribadi. Lantas bagaimana dengan kendaraan roda 2? Kita akan bahas lagi di segmen berikutnya Bu Adita, kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Adita Irawati, juru bicara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Berbincang terkait dengan cegah tragedi Brexit terulang kembali di Mudik 2023. Baik, Ibu Adita, kita akan lanjutkan kembali perbincangan terkait dengan beberapa tadi concern pemerintah sudah disampaikan, begitu kesiapan dari prasarana, kemudian sarana infrastruktur dan lain-lain, rekayasa lalu lintas untuk kendaraan roda 4 ke atas lah bisa dikatakan. Nah ini bagaimana dengan pemudik motor roda 2 ini yang selalu menjadi juga akhirnya cerita-cerita tersendiri dalam perjalanan mudik lebaran di Indonesia begitu Ibu Adita, silakan. Ya, motor ini memang masih menjadi favorit juga nih Mas Prasetyo untuk digunakan mudik ya. Ya, Dari hasil survei kami tidak kurang dari 22 juta wow. masyarakat Indonesia yang akan melakukan perjalanan di masa mudik ini. Ini angka yang luar biasa besar dan memang naik juga luar biasa tinggi dibandingkan tahun lalu. Kami pemerintah tidak bisa melarang pemudik yang akan menggunakan roda 2 karena ya namanya kendaraan bermotor roda 2 ini juga masuk sebagai alat angkut ya, Ya. sehingga tidak bisa kita melarang. Yang bisa kita lakukan adalah menghimbau masyarakat untuk tidak menggunakan motor untuk melakukan perjalanan mudik. Oke. Karena ini berbanding lurus dengan tingkat kecelakaan. Data kami dari kepolisian maupun dari Jasara Harja itu memperlihatkan memang tingkat kecelakaan tertinggi ini menggunakan motor dan begitu digunakan jarak jauh, khususnya di saat mudik, itu langsung kelihatan peningkatan kecelakaannya bertambah. Jadi yang bisa kita lakukan adalah menghimbau masyarakat, mohon ya, untuk sebisa mungkin tidak menggunakan kendaraan roda 2. Ada fasilitas-fasilitas mudik gratis bersama motornya yang disediakan oleh pemerintah lewat lewat laut, lewat darat maupun juga lewat kereta api. Dan kementerian-kementerian lain seperti Kementerian BUMN pun juga mengadakan, perusahaan-perusahaan juga mengadakan. Jadi kami sangat himbau, gunakanlah fasilitas yang disiapkan. Tetapi juga tidak menutup mata ya Mas Pras, ini akan ada pasti yang menggunakan dan kami lihat juga dari catatan kami di jalan arteri peningkatan penggunaan kendaraan roda 2 sudah dimulai juga Oh, oke. H-7 kemarin ya. Iya, iya. Ya, yang bisa kita lakukan tentu adalah selain menghimbau, kami akan berlakukan elektronik tiket tilang ya Oh, jika ada pelanggaran. Kendaraan roda 2 itu tidak boleh digunakan untuk lebih dari 2 orang. Ya, hanya oleh 2 orang. Dan membawa barang pun ada ketentuannya, ada dimensinya. Nah, hmm, itu nanti akan diawasi secara elektronik. Di samping ada petugas juga di lapangan. Jadi ya kami oke. sampaikan kepada masyarakat, tetap patuhi peraturan ya demi keselamatan dan jika dilanggar akan ada tilang yang akan diberlakukan secara elektronik Lantas maupun oleh petugas di lapangan. oke, nah respon dari pemudik motor ini, misalnya memang ada mudik gratis bagi pemotor begitu, bagaimana? Apakah sudah cukup banyak begitu peminatnya atau sepi peminat? Untuk kendaraan darat ya, yang jadi penumpang naik bis kemudian motornya diangkut truk itu sudah sold out Mas di hari-hari awal. Jadi nanti hari Selasa kita akan berangkatkan, besok ya, Ya. kita akan berangkatkan tahap pertama, itu sudah 100% kapasitasnya. Jadi responnya luar biasa untuk yang menggunakan bis dan truk. Sementara untuk laut, ini kita lakukan 2 tahap juga. Kemarin dilepas oleh Pak Menhub ya, hari Minggu, dan itu juga kapasitas yang digunakan itu lebih dari 80%. Oke. Sementara periode kedua nanti tanggal 19 itu bahkan 100% itu sudah penuh ya, diikuti oleh pemudik menggunakan kapal laut dari Jakarta ke Semarang. Kereta api juga relatif sudah mencapai 75%. Ini mungkin masyarakat masih belum mengetahui bahwa kalau tahun lalu memang antara penumpang dengan motornya itu agak dipisah.
perjalanannya. Nah, sekarang sebenarnya sudah jadi satu dan ini mungkin yang masyarakat masih banyak yang belum mengetahui ya. Kami Oke. terus sampaikan sosialisasinya supaya betul-betul menggunakan fasilitas kereta api ini. Karena hanya membayar 10.000, Mas, 10.000 Itu dia. ini sudah bisa pulang ke daerah tujuan menggunakan motornya juga dinaikkan ke kereta api. Jadi kalau Baik. saya lihat secara umum responsnya sangat bagus ya masyarakat. Yang penting memang sosialisasi dari jauh hari dan juga proses pendaftaran pun juga cukup waktu. Itu yang kita lihat seperti itu. Baik. Nampaknya peminatnya banyak juga, tapi kalau misalnya ini kan tidak sebanding dengan jumlah kendaraan bermotor roda 2-nya, ini apakah ada rencana untuk ada penambahan kapasitas dan apakah biaya tadi 10.000 untuk kereta sementara yang angkutan laut dan juga lainnya bayar atau free? Ya, ya kita akui memang angkanya tentu tidak sebanding ya dengan pemudik yang menggunakan motor Iya. gitu. Tidak sebanding, tetapi setidaknya bisa sedikit mengurangi Oke. dan juga membuat masyarakat juga berpikir ulang gitu. Kami selain juga menyediakan mudik gratis kan selalu tadi edukasi dan sosialisasi soal dampak atau resiko dari penggunaan kendaraan roda 2 itu selalu kita sampaikan terus-menerus ya. Oke. Dan juga tadi pihak kepolisian sudah memastikan penegakan hukum akan selalu dilakukan jika ada yang melanggar. Harapannya ini antara pendekatan struktural ya dengan adanya penegakan hukum dengan pendekatan kultural dan sosial gitu ya dengan himbauan-himbauan dan Oke. juga menyediakan fasilitas itu kita bisa mengurangi lah penggunaan kendaraan roda dua. Meskipun pasti tidak akan menghilangkan sama sekali yang tadi saya sampaikan. Baik. Nah, kemudian kalau bicara penambahan kapasitas, Mas, ini nampaknya kami memang tidak ada rencana lagi menambah kapasitas karena memang sudah mendekati puncak. Oke. Jadi untuk efektivitas dari mudik itu sendiri memang kami tidak ada lagi penambahan, tapi akan lebih mengingatkan masyarakat mengenai kapasitas yang masih tersedia, gitu. Berarti masih ada slot mungkin yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ya, khususnya bagi pemudik motor. Baik, Ibu Adita, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan dan sampaikan juga kepada pemirsa. Sukses Bu untuk penyelenggaraan mudik dan balik lebaran pada tahun 2023 ini ya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Ibu Adita. Terima kasih banyak, salam sehat. Ya, pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan revisi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 oleh IMF. Kami segera kembali.